Biasanya orang kalau udah beli mobil miliaran rupiah identik dengan mobil mewah, harus diperlakukan lembut, anggun, bersahaja. Tidak dengan yang satu ini. Di dekat kita sekarang adalah Mercedes-Benz G-Class G500 Professional Line. Dan ya, ini mobil nggak bisa dilembutin, harus dikasarin. Sekarang kita akan buka dengan ASMR suara buka tutup pintu di semua pintu Mercedes-Benz G-Wagon ini. Gimana? Rasanya puas banget ya denger suara tutup atau buka pintu dari mobil ini. Mobil lain ditutup pelan-pelan, ada soft closing, ini nggak banting aja. Dan mungkin kalian sering ngelihat mobil ini di jalanan belakangan ini. Entah itu dari Mercedesnya sendiri atau dagangan dari importir umum. Dan ada juga yang versi dieselnya G450D. Tapi Mercedes-Benz saat ini cuma jual yang G500 sama G63 AMG. Kalau misalnya nanti ada versi baru, mungkin kita juga bakal lihat ke depannya. Oke, soal mobil ini, dia adalah Mercedes-Benz G500. Dia bukan G63 AMG. Dan mungkin alasan kenapa kita bisa ngelihat mobil ini sekarang agak banyak di jalanan, karena mungkin orang-orang yang duitnya udah nggak berseri, mungkin mereka bosen kayak kalau di Indonesia kan mobil orang kaya wajib kan Alphard gitu ya. Mungkin mereka udah bosen, Alphard udah banyak yang punya, mereka level up lagi ke G63, sebuah SUV ikonik dari Mercedes-Benz yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah ganti bentuk. Kenapa? Karena Mercedes juga tahu G-Class adalah sebuah icon, bukan sekedar mobil. Kalau mobil lain 5-10 tahun ganti model, G-Class tidak akan pernah ganti model selama bentuknya masih bisa dikenali sebagai sebuah G-Class. Ingat tagline-nya? Stronger than time. Jadi mobil-mobil kayak G-Class, Mini Cooper, Porsche 911 itu udah icon yang bentuknya adalah ciri khas dari mobil itu sendiri. Jadi kalau bentuknya dimacem-macemin, fansnya bisa marah besar. Nah, lanjut ke mobil ini, karena dia bukan G63 AMG, dia pakai mesin biasa. Kita bakal lihat dulu ya sebentar. Hai, gua senang buka tutup pintu mobil ini. Dan di mobil ini dia pakai mesin 3000 cc 6 silinder turbo. Kita pernah cobain mesin ini di Mercedes AMG GT53, pernah juga di GLE dan GLS. Jadi dia adalah mesin 6 silinder turbo yang dilengkapi dengan teknologi mild hybrid. Mesin ini punya tenaga sekitar 449 horsepower dan torsinya 560 Nm. Nggak segede G63 tapi wajar, kan kalau G63 V8 twin turbo, ini cuma 6 silinder turbo. Nah, tapi dia punya sistem mild hybrid yang bisa ngasih tenaga ekstra sekitar 20-22 horsepower dan ekstra torsi 205 Nm. Lumayan ya. 0 ke 100 sekitar 5,4 detik dan dia pakai gearbox 9 percepatan G-Tronic dari Mercedes-Benz. Nah, G-Tronic gitu ya. Dan pastinya karena ini sebuah G-Wagon, penggerak pasti penggerak 4 roda ya. Kita tutup, kita dengerin lagi suaranya. Sekarang penampilannya. Siapa yang nggak kenal bentuk G-Wagon? Seperti yang gue bilang, G-Wagon nggak pernah berubah bentuk dari dulu sampai sekarang. Kalau kalian lihat tampang ini di kaca spion kalian, minggir. Apalagi kalau pakai plat cantik dan pakai strobo. Udah minggir aja, minggir. Kasih jalan, kasih jalan. Nah, karena dia bukan G63 AMG, dia pakai grill yang biasa. Kalau G63 pakai grill yang lurus gini ya, Panamericana kalau nggak salah namanya. Dan kalau misalnya G-Wagon yang sebelum generasi ini dia pakai lampu yang biasa aja, sekarang lampu udah full LED dan di sini ada lampu sen yang jadi ciri khas G-Wagon sejak dulu. Tapi ini bukan bohlam, tapi lampu LED. Jadi biarpun kelihatannya kayak lampu sen klasik, dia udah pakai lampu LED. Nah, kalau lanjut ke bagian samping, di sini ada garis yang bener-bener kayak karakteristik G-Wagon dari dulu sampai sekarang. Garis ini, body line ini ada dari depan
sampai ke belakang. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, ini adalah salah satu cara kita bisa membedakan kalau standar ya, G-Wagon yang biasa sama G-Wagon yang AMG. Peleknya cenderung sederhana dan di trim yang G500 profesional ini dia pakai warna hitam dan bannya dia pakai Falcon Azenis. Tadinya gue kira dia bakal pakai ban buat off-road gitu kayak misalnya Goodyear Wrangler atau sejenisnya, tapi dia nggak, ini dia pakai ban Falcon Azenis yang jatuhnya mungkin malah ban yang nge-grip ya. Dia ukurannya 275 55 S19. Jadi ini pelek 19 inci. Kalau misalnya di mobil biasa kayak hatchback atau sedan, 19 inci itu gede, tapi di mobil ini pas. Itu lumayan jadi visual atau konteks untuk membayangkan seberapa gede dan gagahnya mobil ini. Ini bahkan ruang spakbor nih gede banget ya. Nah, lanjut lagi kita berdiri. Dan sekarang kita bisa ngeliat salah satu bentuk kemodernan di G-Wagon ini. Spion lebih aerodinamis dan ada kamera 360 derajat. Ini benar-benar ngebantu buat nempatin atau parkirin mobil yang bongsor kayak begini. Dan Mercedes bilang, G-Wagon ini biarpun bentuknya sama kayak yang lama, tapi dibikin sedikit lebih aerodinamis. Dan ada dua hal yang bisa kita lihat untuk mendukung statement itu. Katanya, pilar A ini sedikit lebih landai daripada G-Wagon generasi pendahulunya buat aerodinamis. Bahkan, penanda kedua, di sini ada kayak panel kecil yang bisa bikin aerodinamika atau aliran anginnya sedikit lebih licin di sini. Lumayan buat mengurangi hambatan angin, mengurangi noise, dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Cuma orang kalau udah beli G-Wagon masih mikirin bensin gak sih? Kayaknya sih enggak ya. Nah, sekarang kita mau kasih lihat ke kalian salah satu ciri khas G-Wagon dari dulu adalah engsel yang dibiarkan terekspos. Mobil lain engsel diumpetin, ini kagak. Ini benar-benar dikasih lihat. Engselnya nih kayak gini, mau apa lo? Ini benar-benar karakteristik SUV zaman dulu dan salah satu karakteristik G-Class. Kayaknya kalau nggak ada ini, G-Class-nya tuh kurang G gitu, kurang G. Nah, kalau kita buka di sini, memuaskan banget ya Tuhan. Kita bisa lihat ada emblem nih, Mercedes-Benz G Skoll Proof gitu. Maaf kalau pengucapannya salah, tapi yang gue tahu adalah Skoll ini sebuah nama gunung di Jerman dan mobil ini, si G-Wagon ini telah teruji di gunung tersebut. Mungkin kita harus ke sana ya kapan-kapan. Oke, kita part yang menyenangkan, kita tutup. Dan lagi-lagi, biarpun tampangnya klasik, Mercedes-Benz udah ngasih beberapa teknologi modern di mobil ini. Dan salah satunya adalah dia sekarang udah punya keyless entry dan smart entry dan smart lock juga. Jadi kayak mobil lain yang tinggal tap, dia ngunci, tinggal tap lagi dia ngebuka. Dan bahkan suara lock unlocknya itu satisfying. Nih, dengerin ya. Kita sekarang kebuka ya, kita lock. Lagi. Bahkan suara lock unlocknya tuh memuaskan, kayak kita lagi ngokang senjata gitu ya. Ini mobil keren banget. Dan kalau pengen kayak biasa gitu ya, tinggal begini. Ketagihan. Lagi. Dan smart entry nih nggak cuma ada di pintu depan kanan kiri, di belakang juga ada. Jadi kita juga bisa kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian lihat G63 AMG yang di jalan, itu kan dia punya knalpot di kanan kiri samping ya. Jadi kanan 2 kiri 2, ini juga punya tapi nggak terekspos kayak si G63 AMG. Jadi dia ini knalpotnya lebih ngumpet. Jadi kalau kalian bisa lihat di bagian bawah sini ada knalpot 2 biji yang ngarah ke bagian bawah. Dan ini knalpot asli ya, bukan palsu kayak misalnya C-Class, E-Class gitu-gitu. Bukan, ini knalpot beneran. Terus kita naik lagi, kalau kalian lihat di bagian atas ini kayak parit gitu ya. Kalau di mobil-mobil dulu kata ini biar air hujan tuh bisa terkumpul di sini terus dibuang ke salah satu, mungkin ada celah atau misalnya lubang gitu buat air hujannya tuh kabur gitu ya, biar nggak jadi karat atau mungkin ngerusak karetnya gitu. Nah, terus lagi-lagi karakteristik G-Wagon adalah ventilasi udara di bagian sini yang konon katanya ini buat ngelepas pressure atau udara bertekanan pas kita nutup pintu. Jadi pas kita nutup pintu, udara bertekanan itu keluar dari sebelah sini. G-Wagon. Lanjut lagi. Nah, ciri khas G-Wagon adalah ban serep kondenya. Banyak SUV yang juga punya ban serep konde. Suzuki Jimny, Jeep Wrangler, tapi ini juga salah satu yang
kalau nggak ada kondenya tuh kurang gitu. Mungkin kalau di jalanan kalian lihat G-Wagon yang pakai cover ban serep itu full gitu ya. Yang ini cuma separuh, tapi kalau misalnya kalian pengen pesan yang pakai covernya full, itu bisa. Dan ini kan dia pakai warna Mojave Silver. Kita juga bisa pesan warnanya kayak misalnya di Sino Magno itu yang abu-abu doff gitu. Bisa, tapi seingat gue waktu gue tanya di GLC itu opsi warna di Sino Magno itu sekitar 80-100 juta. Ya, 80-100 juta cuma buat warna. Gila ya. Dia pakai ban serep yang ukurannya sama kayak 4 ban lain. Tapi cara bukanya kalau emang butuh, emang agak ribet karena harus melibatkan tools yang ada di balik jok tengah. Sekarang gue ambil dulu toolsnya. Ya, ini dia tools atau peralatannya. Ini ada di jok baris kedua, bagian jok tengah, jadi tengah-tengah ya. Terus kita ambil bagian yang ini. Ini buat buka kunci cover plastik ini. Sekarang ini gue taruh dulu ya, maaf. Set. Ini kita masukin ke sini buat ngunci atau buka covernya. Kita putar ke kanan, tep, dia langsung ngebuka. Nah, kita di sini ada baut-baut yang harus kita lepas kalau misalnya kita pengen besi ini bisa diayun ke samping buat kita akses ban serepnya. Tapi karena agak repot, jadi gue nggak akan melakukannya. Gue cuma akan sebatas kasih lihat gimana cara buka dan tutup cover plastik yang satu ini. Kita tutup lagi. Kalau tadi buka ke kanan, nguncinya ke kiri. Udah kekunci. Kita masukin lagi ke tasnya. Tadi itu cara buka ban serepnya, tapi kalau cara buka bagasinya seperti biasa. Namanya juga SUV pakai ban serep kondoi, jadi bukanya pasti ke bagian samping. Nah, di sini dia ada tray cover, bagus. Jadi kalau misalnya kita lagi bawa cucian kotor, gas LPG, galon, mungkin bawa box nasi catering juga, itu bisa lebih private. Tinggal ditutup pakai ini. Karena mobil kotak, bagasinya gede dan praktis. Cuma di sini emang lantainya dia nggak bisa dibuka. Dan kalau bisa kita pengen nyolok peralatan elektronik gitu ya, di sebelah kiri itu ada colokan 12 volt. Jadi kalau misalnya kita pengen nyolokin pompa ban, pompa elektrik gitu-gitu ya, itu bisa di sebelah sini. Oke, bagian belakang intinya cukup buat misalnya kayak bawa barang, koper, bisa buat liburan segala macam. Semuanya bisa pakai si G-Wagon ini. Tutup. Dan kalau misalnya kalian pikir, tadi kan bilang kamera 360 derajat ya. Kamera belakangnya di mana? Karena biasanya kalau SUV kayak gini, misalnya GMC Hummer EV yang pernah gue bahas, kamera mundurnya kan ada di sini. Enggak, dia ada di sini di dekat plat nomor. Jadi penempatannya lebih rapi dan tetap bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Palingan kalau di Mercedes lain kayak misalnya CLA, C-Class gitu-gitu, kan dia kameranya ngumpet, ini benar-benar terekspos. Jadi ya udah nggak apa-apa gitulah. Dan bahkan saking Mercedes-Benz tuh pengen bagian belakang ini kepake banget. Lihat deh. Di sini ada permukaan kasar yang kalau kita mau bisa kita pakai buat grip atau pijakan gitu, biar kita nggak slip kalau misalnya masuk ke bagian dalam sini. Siapa tahu kan pengen ngelipet joknya terus tidur di mobil. Siapa tahu kan orang yang punya Mercy mah bebas mobilnya mau diapain aja. Dan di sini ada pad kulit biar kalau kita bawa barang itu nggak ngebentur-bentur dan suaranya lebih kedap. Bagian belakang aja lebih bagus daripada bagian depan beberapa mobil ya. Oh ya, mungkin ada yang penasaran soal harganya. Jadi Mercedes-Benz bilang harga mobil ini mereka nggak ngasih harga pasti, tapi kisaran sekitar 5-6 miliar sebelum pajak. Yuk masuk. Enak banget. Dashboard G-Wagon G500 Professional Line. Jadi di sini ada beberapa perintilan yang familiar, kayak misalnya setirnya mirip sama C-Class, E-Class, dan S-Class. Plus di sini kombinasi bahannya itu lebih nuansa mewah. Jadi kalau misalnya G63 penuh kayak bahan carbon fiber, trim karbon gitu-gitu, di sini beda. Setir sama beberapa bagian dashboard dia pakai kulit napa dan finishing beberapa bagian, misalnya kayak di pintu, di tengah sini itu dia pakai kayu walnut alias walnut wood. Dan nggak cuma itu, bahkan di grab handle yang bagian depan penumpang depan di dashboard itu juga dipakai finishing wood atau kayu walnut yang tadi. Keren ya, dan itu grab handle bukan cuma buat desain aja ya, keren sih. Tapi juga kalau misalnya dipakai off-road, misalnya mobil ini lagi cek site tambang, atau mungkin lagi belusukan ke daerah gitu-gitu, atau mungkin main off-road, penumpang bisa pegangan sama itu kalau misalnya dia takut goyang-goyang ke sana kemari karena tanahnya nggak rata. Oke, lanjut. Di sini, sebagaimana sebuah SUV tinggi kayak G-Wagon gini, posisi nyetir
tinggi. Bikin berasa gagah, pede, maco, dan jantan. Terus kalau kita pengen ngatur setirnya, di sini ada tombol, kita turun, naik, maju, mundur. Ini udah elektrik ya. Oke? Dan dia udah pakai speaker Burmester 3D dari depan sampai ke belakang. Biar lebih enak kalau dengerin radio. Pasti pikir gue mau bilang dangdut ya. Kagak. Nah, power window-nya dia tuh ada di bagian atas pintu banget. Ini mungkin beberapa orang kalau mikir, waduh ini kalau misalnya lagi buka jendela gitu, kalau misalnya kena hujan, ini PR juga nih kalau kena. Tapi ya udahlah, udah ditaruh di sini juga. Selain G-Wagon, Land Rover, Range Rover juga kadang-kadang naruh power window-nya di atas kayak begini. Nah, dia si G-Wagon G500 ini udah pakai electric seat ya, udah kita expect lah untuk mobil miliaran kayak begini. Dia udah electric seat yang untungnya tidak seperti generasi Mercy baru yang tombolnya tuh cuma disentuh doang tapi nggak bisa gerak. Ini dia pakai tombol fisik beneran. Jadi gerak-gerakinnya jauh lebih enak dan jauh lebih intuitif. Please Mercy, ini udah bagus, nggak usah dianeh-anehin lagi. Nah, dia ada jok berpenghangat tapi nggak ada pendingin. Kadang-kadang Mercy suka aneh kalau ngasih spek ya. Dan ada memory seat buat jok depan gitu. Plus kalau misalnya kita lihat di bagian sini, ini ada kontrol lampu. Dan kalau kita lanjut ke bagian tengah sini, untungnya dia masih menyediakan tombol fisik untuk pengaturan AC. Dan dia udah triple zone. Jadi depan kiri, depan kanan, belakang, temperaturnya bisa beda-beda terserah keinginan masing-masing yang ada di dalam mobil ini. Terus kalau kita buka di sini, dia ada cup holder dan bukan sembarang cup holder. Karena dia bisa didinginin dan diangetin. Jadi kalau misalnya lagi bawa teh atau kopi yang anget gitu, diangetin biar angetnya lebih lama. Tapi kalau lagi bawa misalnya soda atau mungkin lagi bawa air kelapa gitu, dinginin biar ademnya juga lebih lama. Ini harusnya ada nih di mobil-mobil yang harusnya levelnya sedikit lebih bawah dari G-Wagon, harusnya udah ada. Nah, depan ini ada wireless charger, ada juga colokan 12 volt dan ada 2 USB Type-C buat ngecas sama buat akses media storage gitu ya. Kita tutup. Nah, di belakang sini dia ada touchpad buat MBUX-nya atau sistem infotainment dari Mercedes-Benz. Dan dia belum pakai yang latest atau yang terbaru kayak misalnya di C-Class, E-Class atau mungkin EQS, EQ yang pakai hyperscreen, superscreen, bla 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 segala macam. Sampai bosen gue lihat layar. Untung masih ada tombol atau kontrol yang fisik kayak begini. Jadi kita tinggal scroll kayak gini kayak di mousepad laptop gitu ya, touchpad gitu-gitu. Dan tombol home, skip track, previous track sama back ada di sini. Plus dia ada mode-mode berkendara di sebelah kirinya, dynamic select gitu ya, buat mengubah mode-mode berkendara. Nanti kita lihat apa aja. Dan ada juga kamera 360 tadi kita udah bahas. Plus kalau misalnya pengen ngatur volume itu ada di sebelah sini. Untungnya masih tombol fisik. Terima kasih ya Tuhan. Nah, lanjut ke belakang, di sini ada laci yang nggak gede-gede amat tapi lumayan lah. Dan ada colokan USB Type-C lagi. Dan karena gimana pun juga G-Wagon ini udah masuk ke era modern. Makanya dia punya sunroof dan buka tutupnya pakai tombol, jadi bagus ya, nggak kayak beberapa Mercedes baru yang pakai touch panel, agak kurang intuitif kalau kayak begitu. Terus sun visor ya seperti biasa, ada lampu dan ada juga cermin di kedua sisi. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan MBUX-nya. Seperti gue bilang, ini bukan yang paling baru, tapi ini udah cukup banget buat customer G-Wagon. Nggak perlu kayak hyperscreen, superscreen segala macam. Ini udah cukup banget. Jadi contoh pastinya dia punya, sekarang kita coba aja sekalian ya, tanggung udah di sini juga. Hey Mercedes, How can I help? cancel. Yap, intinya bisa lah. Dan seperti Mercedes-Benz yang lain, dia punya ambient light yang bisa kita atur kombinasi warnanya. Mau kayak gimana? Misalnya pengen biru merah, kuning hijau, atau mungkin yang lain-lain. Semuanya bisa. Bahkan kalau kita ubah temperatur AC-nya, dia berubah. Jadi kalau diangetin jadi warna merah, didinginin jadi warna biru. Tapi kalau udah mentok, berubah warna jadi warna putih. Itu gimmick kecil yang kadang-kadang gue suka seneng gitu kalau ada di Mercedes-Benz kayak gini. Tapi jangan lupa ini adalah sebuah G-Wagon. Off-road adalah kewajiban dan mobil ini tetap punya. Lihat di tengah, focal point dari dashboard ini adalah off-road cockpit, diff lock, mode manual, sama low range gearing. Off-road cockpit kita pencet aja, dia langsung masuk ke menu off-road. Kita bisa lihat berapa pembagian power ke roda depan, belakang. Kita bisa lihat tilt, terus misalnya approach angle segala macam. Dan kita juga bisa lihat travel suspensinya di masing-masing pojok. Kiri depan, kanan belakang, kiri belakang. Semuanya bisa kelihatan. Pitch, roll, altitude, segala macam.
semua bisa kita lihat di sini. Bahkan kayak tekanan ban, kita bisa juga lihat suhu ban segala macam, semuanya ada. Data mesin, kekuatan mesin gitu ya, semuanya ada. Dan jangan lupa, dia punya transparent bonnet. Intinya adalah kita bisa ngelihat ke kolong depan mobil ini pakai sistem kamera 360-nya. Sebenarnya itu cuma footage depan diulang lagi di bagian kolong mobilnya, tapi lumayan lah buat sedikit reassuring kalau misalnya kita main off-road. Oke? Dan tadi kita bicara soal drive mode, dia punya banyak banget. Jadi kalau misalnya kita ubah-ubah drive mode-nya, kelihatan dia ada individual, sport, comfort, eco, trail, rock, bebatuan, sama sand. Tapi jangan salah paham, dia bukan Mercedes-Maybach GLS 600 yang bisa lompat-lompat kayak gitu ya. Bukan, dia nggak punya mode seperti itu. Dan dia juga bukan EQG yang bisa G-turn kayak gitu, dia nggak bisa. Baik lagi ke menu off-road, di sini ada 3 diff lock. Diferensial depan, tengah, sama belakang. Nah, kalau yang gear terus huruf M ini, dia ini buat ganti gigi secara manual, dan low range seperti namanya, dia masuk ke gear low range supaya off-roadnya itu lebih maksimal. Kalau bisa kita nyangkut atau mungkin medannya terjal segala macam, bisa pakai mode low range ini. Kalau di mobil lain itu kayak mode 4L seperti itu ya. Dan buat si G-Wagon yang satu ini, untungnya dia udah punya teknologi ADAS yang lengkap. Dia ada adaptive cruise control, blind spot warning, lane keep assist dan segala macamnya. Bahkan dia punya rem otomatis dan dia bisa parkir sendiri. Ngebantu banget sih kalau misalnya kita lagi di kota yang ramai dan harus parkirin mobil ini. Karena ingat, ini bukan mobil yang kecil. Ini gede. Tapi tetap aja agak disayangkan mobil sewah ini, segagah ini, dan biasanya dibeli sama orang yang duitnya udah kelebihan dan nggak tahu kemanain. Sayang mobil ini nggak punya jok pijet di spek G500 ini. Jadi dia ada kinetic seat, tapi itu bukan jok pijet, cuma joknya gerak-gerak dikit biar kita nggak kaku gitu. Tapi itu tetap bukan jok pijet. Agak sedikit disayangkan. Nah, di setirnya tombol buat ADAS-nya ada di sebelah kanan sini, yang kiri ini buat multimedia. Dan seperti Mercedes-Benz pada umumnya, persnelingnya di sebelah kanan sini. Dan dia masih pakai yang model lama, bukan yang model baru kayak di C-Class, E-Class, S-Class, GLE, GLC, dan lain-lainnya. Dan lagi-lagi sama kayak Mercy lainnya, speedometer punya banyak desain. Ada sport, klasik, map, navigation, segala macam. Tapi karena ini G-Wagon, yang paling cocok adalah tampilan off-road. Kita bisa lihat seberapa pitch-nya, roll-nya, dan lain-lain. Jadi cocok banget. Bahkan ada background kayak gurun pasir gitu ya. Oke, jadi bagian depan G-Wagon sesuai ekspektasi kita, Mercy banget, dan banyak hal-hal gagah ala-ala G-Wagon yang disematkan di mobil ini. Nah, sebelum kita pindah ke belakang, yuk kita dengar suara mesinnya kayak gimana. Sekarang jok belakang si G500 profesional lain ini. Tinggi gue 178 dan biarpun mobil ini kotak, sebenarnya nggak lega-lega amat loh. Malah mungkin kalau misalnya duduk di GLE atau GLS, dia bisa ngasih ruang tengah yang lebih lega. Ini ruang dengkul oke, ruang kepala juga oke, tapi nggak lega-lega amat. Ingat, ini G-Wagon, jadi bukan ruang yang dikasih, tapi gagahnya itu. Dan bahkan buat masuk ke sini aja, ini kita harus ngangkat kaki tinggi banget karena ground clearance-nya cukup tinggi. Dan oh iya, kalau menurut brosur dia punya fording capability itu sekitar 700 mm. Tapi mungkin bisa lebih tinggi lagi kali ya. Tapi jangan dipaksa kalau misalnya kalian ragu. Oke, di sini kita dapat speaker Burmeister seperti biasa 3D ya. Dan ada heated seat atau jok berpenghangat juga di bagian belakang. Tapi kalau buat jok belakang ini kan beda sama jok depan ya. Kalau jok depan elektrik, dia di sini kalau buat rebah sama tegaknya dia manual. Oke, di belakang kita dapat privacy glass, dan ngomong-ngomong kaca, dia pakai kaca double glazing, jadi kacanya rangkap. Jadi kalau misalnya di tol, itu harusnya peredaman suaranya lebih baik. Tapi kalau misalnya rongga di bannya di spakbor segede gitu, mungkin masih masuk kali ya. Tapi kalau kacanya begini lumayan lah buat netralisir. Kita dapat AC di sini dan kita bisa kontrol secara individual. Jadi kan seperti kita bilang 3 zone. Depan kanan, depan kiri, belakang bisa suhunya beda-beda. Terus di bawah ada colokan Type-C buat ngecas. Dan kalau misalnya pengen naruh-naruh, ada kantong di sini juga ada, dan kita masih dapat trim kayu plus aluminium di bagian sini. Nah, kalau misalnya di bagian belakang sebenarnya nggak banyak yang bisa ceritain. Jadi nggak ada kayak jok pijet, armrest dengan tombol segala macam. Itu nggak ada. Kita cuma dikasih ruang, jok penghangat, speaker segala macam. Tapi sudah sampai situ saja. Kita turun.
Ya, sebelum kesimpulan, satu penutupan terakhir. Kita dengar lagi suaranya. Kendor, kita tutup lagi. Gue emang sengaja kendorin sih. Oke, jadi Mercedes G500 Professional Line ini. Jadi ini adalah sebuah G-Wagon, tapi sebenarnya kalau mau jujur, ini adalah versi entry level. Tadi kan gue bilang, ini buat yang regulernya, AMG ya AMG gitu. Ini buat kalian yang pengen G-Wagon tapi masih ada pikiran realistis. Dalam kota gitu, tol ngapain sih pakai G63 gitu, performanya kenceng sih, tapi gue nggak butuh sekenceng itu. Ini lebih realistis karena mesinnya juga lebih kecil, cuma 6 silinder dan pakai teknologi mild hybrid yang udah kita coba di Mercedes lain dan lumayan nolong. Nah, ingat juga harganya sekitar 5-6 miliar sebelum pajak. Jadi apakah menurut kalian pantas dengan harga 5-6 miliar sebelum pajak lagi mendapatkan sebuah G-Wagon yang mungkin bisa dibilang cukup realistis untuk harian? Kalau menurut kita sih ya, kalau misalnya kalian emang cuma pengen ngincer tampilan gagah, maco, dan kekal dari G-Wagon, kenapa enggak? Apalagi dia masih tetap berasa G-Wagon dengan engsel expose-nya, suara menutup pintunya, terutama pas dibanting-banting itu bener-bener. Dan ingat ya, masih ada Mercedes lain atau mobil-mobil lain yang harganya setara atau bahkan lebih terjangkau yang bisa menawarkan kemewahan, kelegaan, dan mungkin malah lebih nyaman juga. Tapi ingat, cuma ada satu G-Wagon di dunia, yaitu G-Wagon. Oke semuanya, thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.